Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim panitia dari Binus University yang terdiri dari saya, Hansen Alexander Sutikno, Jason Susanto, dan Zafira Sekar Safitri. Kami ingin mempresentasikan mengenai proyek kami yaitu analisa edukasi dan bagaimana dampaknya terhadap penerima. Edukasi ini merupakan dasar utama dari perkembangan seorang anak, di mana kualitas edukasi dan lingkungan yang diberikan kepada seseorang dapat mempengaruhi jalan hidupnya ntar saat dewasa. Di mana berdasarkan pentingnya edukasi, kita bisa melihat beberapa faktor yang dapat berdampak kepada kualitas edukasi yang didapatkan, seperti materi, pengalaman belajar, dan juga fasilitas. Untuk meningkatkan atau lebih memahami terkait edukasi, sering dilaksanakannya kegiatan feedback atau umpan balik agar dapat melibatkan masukan kontinu terkait pengelolaan sebuah institusi. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat membantu mengidentifikasikan faktor penting yang menjamin kualitas dan dapat mendukung pengambilan keputusan strategis lebih lanjut. Nah, dalam masa edukasi, seorang anak universitas menjadi edukasi utama yang berperan sebagai persiapan mereka sebelum menginjak dunia kerja. Dalamnya, seorang mahasiswa mendapatkan edukasi terkait persiapan karir, pertumbuhan intelek, dan juga menjadi ajang perkembangan pribadi mereka menuju kedewasaan. Dengan dilatar belakangi hal tersebut, kita melihat 3 objektif yang dapat meningkatkan kualitas edukasi yang didapatkan, yaitu pertama, optimalisasi penyampaian edukasi, terutama di lingkungan universitas, karena itu berperan penting untuk dunia kerja nanti bagi seorang anak. Kedua, peran masyarakat dalam pengembangan institusi pendidikan. Dan terakhir, strategi pengembangan universitas berbasis masukan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita memiliki sebuah solusi, yaitu peningkatan edukasi dengan cara pelaksanaan sentimen analisis terhadap feedback institusi tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, umpan balik ini memiliki dua bentuk, yaitu positif maupun negatif, di mana seseorang dapat memberikan opini mereka terkait sesuatu, seperti betapa mereka menyukai ataupun tidak menyukai sesuatu tersebut. Secara institusi edukasi dalam aspek positif, pemahaman yang diberikan dapat membantu mengidentifikasikan elemen positifnya seperti pujian terkait kualitas materi atau kepuasan mereka sehingga dapat memperkuat strategi yang mendukung keunggulan institusi tersebut. Lalu, secara penemuan aspek negatif, itu dapat membantu untuk mengidentifikasikan elemen negatif seperti ketidakpuasan terhadap fasilitas atau kurikulum yang memerlukan perhatian lebih lanjut, sehingga kita dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan melakukannya sentimen analisis tersebut, itu dapat dilakukan pengambilan keputusan yang lebih strategis dan tepat dalam pengembangan institusi atau edukasi, sehingga berdampak positif pada pengalaman mahasiswa dan keberhasilan institusi secara keseluruhan. Data yang digunakan merupakan data yang bernama University Student Complaints and Reports yang kita ambil dari Kaggle, di mana memiliki 1.005 baris yang berisikan keluhan akademis terhadap masalah keamanan kampus. Data ini menawarkan banyak wawasan terhadap pengalaman siswa, memberikan umpan balik yang berharga bagi administrator dan pendidik universitas. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang memiliki berbagai macam detail terkait reports atau complaints dari students, yaitu pertama, genre atau departemen di mana report itu diklasifikasikan, terus terdapat reports-nya sendiri dalam bentuk teks, age atau umur mahasiswa, GPA, tahun mereka sebagai student, count atau jumlah komplainnya, gender, dan terakhir nationality. Oke, kemudian kita masuk di bagian nomor 4. Yang keempat itu ada metodologi yang digunakan. Yang pertama itu ada define problem, ada data collection, ada exploratory data analysis, ada cleaning data, visualization data, pre-processing, feature engineering, modeling, dan yang terakhir ada evaluation. Nah, untuk define problem udah dijelasin sama temanku sebelumnya, terus juga untuk data collection juga udah dijelasin sama temanku sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke exploratory data analysis. Dan di sini kita bisa lihat di data frame kita itu ada genre, ada kolom-kolom apa aja. Ini ada kolom genre, report, dan lain-lainnya. Terus kita juga bisa lihat ada berapa records nih di sini. Kita bisa lihat bahwa ada 1005 records atau 1005 baris. Terus juga ada 8 kolom total atau 8 features. Nah, terus selain itu kita juga bisa lihat informasi statistik dalam bentuk numerik dari data frame kita menggunakan df.describe. Di sini kita bisa lihat bahwa umur yang paling dikit itu ada di umur 16 dan untuk umur yang paling tuanya itu ada di umur 27. Dan untuk yang lain-lainnya teman-teman bisa lihat di
informasi statistik ini. Terus kita juga bisa lihat nilai nol, apakah ada nilai nol, apakah ada nilai nan. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dari data frame kita ini kita nggak ada nilai nol ataupun nilai nan gitu ya. Nah setelah itu kita juga bisa mengelompokkan data berdasarkan kolom-kolom yang kita punya. Di sini itu berdasarkan genre contohnya, dan juga untuk ini berdasarkan nationality. Kalau berdasarkan genre kita bisa lihat bahwa academic support and resources ini memberikan kontribusi paling besar, dan untuk nationality Egypt itu yang memberikan kontribusi paling besar negaranya dalam dataset kita. Nah, setelah explore data analysis, kita masuk ke data cleaning. Di data cleaning ini kita ngapain? Biasanya kita itu menghapus spasi-spasi dalam kolom. Misalnya di nama kolomnya ini ada spasinya di belakangnya. Nah, itu biasanya kita hapus spasi di belakangnya itu di cleaning. Terus juga misalnya ada data null, ada data none. Nah, itu biasanya kita lakuin di data cleaning ini. Nah, setelah itu kita masuk ke data visualization. Nah, di data visualization ini kita gunanya apa? Untuk melihat distribusi setiap kolom-kolom kita untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis. Nah, yang pertama ini distribusi genre yang mana ada bar plot, dan juga di sini aku pakai funnel plot yang memperlihatkan bahwa benar bahwa academic support and resource ini memberikan kontribusi paling besar dalam dataset kita. Gitu. Nah, untuk visualization ini kita menggunakan plot plotly.express untuk di Python-nya. Gitu. Nah, kemudian untuk distribusi umur itu kita juga bisa lihat bahwa umur yang paling banyak memberikan report itu di umur 18, dan untuk yang paling dikitnya itu ada di umur 17. Nah, kemudian untuk distribusi GPA ini untuk saat ini itu harusnya kan ada di 0 sampai dengan 4. Namun karena di sini ada 4 sampai 5, aku menggunakan density plot. Nah, di density plot ini kita bisa lihat bahwa untuk yang range 4 sampai 5 ini ada garis-garis tipis di bagian density-nya. Ini menandakan bahwa adanya overfit, kemungkinan adanya overfit pada bagian GPA 4 sampai 5. Gitu. Nah, kemudian untuk distribusi tahun. Di sini kita bisa lihat bahwa tahun-tahun ajaran apa sih, berapa sih yang memberikan paling banyak laporan. Yang pertama, yang di sini itu bahwa tahun pertama memberikan banyak laporan, dan yang paling dikit itu di tahun ketiga. Nah, kemudian kita juga bisa lihat distribusi gender yang mana perempuan lebih banyak memberikan report dibandingkan laki-laki dalam dataset kita. Nah, terus kita juga bisa lihat hubungan antara umur dan GPA. Di sini dapat dilihat bahwa umur dan GPA ini dapat saling sama rata, di mana umurnya ini dan setiap umur memiliki GPA yang seimbang. Tidak ada yang misalnya umur 16 dan GPA-nya itu di 0 dan 3 saja. Itu enggak. Jadi hampir semuanya 0 sampai 4 itu ada semua. Gitu. Terus juga untuk laki-laki dan perempuannya juga seimbang. Di sini terlihat untuk merah dan warna birunya. Terus juga kita selanjutnya dapat melihat distribusi GPA berdasarkan genre. Nah, di sini kita bisa lihat menggunakan box plot aku ya. Kita menggunakan box plot. Nah, untuk bagian genre yang kemungkinan ada GPA-nya yang bikin 4 sampai 5 itu kemungkinan ada di genre food and scientist ini, karena dapat dilihat box plotnya ini cukup menaik tinggi dibandingkan dengan yang genre-genre lainnya gitu. Nah, terus kita bisa melihat jumlah reports menurut genre dan jenis kelamin. Terus juga dapat melihat jumlah reports berdasarkan tahun dan genrenya, yang mana academic support and resources ini hanya untuk tahun pertama dan kedua, sedangkan untuk yang research opportunities seperti umumnya itu ada di tahun-tahun terakhir. Dan benar di sini juga visualisasinya benar juga itu ada di tahun keempat dan tahun kelima. Gitu. Nah, setelah visualisasi kita masuk ke data preprocessing. Nah, di data preprocessing ini kita ngelakuin apa aja? Yang pertama itu ada convert to lowercase. Jadi kita ngubah ke untuk gambar yang sebelah ini ada yang report dan proses report. Untuk yang report ini hasil sebelum dilakuin preprocessing, dan untuk yang sebelah kanan ini itu hasil setelah dilakuin preprocessing. Nah, untuk yang convert to lowercase, jadi yang misalnya ada uppercase di sebelah report ini udah diubah ke dalam bentuk huruf-huruf kecil. Terus untuk remove special karakter, kita nge-remove seperti tanda seru, terus juga kayak bintang ataupun lain-lainnya. Terus juga kita hapus angka, misalnya kalau ada angka 1, 2, 3 ini kita juga hapus. Terus juga kita remove functional seperti petik dan lain-lainnya. Terus kita juga tokenize, terus juga kita handle contractions. Terus juga kita remove stopwords, yang teman-teman bisa lihat bahwa di bagian report sama proses report ini ada berbagai kata yang telah dipotong ataupun dihapus gitu ya. Itu karena adanya remove stopwords gitu. Terus juga kita lakuin lemmatized. Gunanya lemmatized ini itu apa? Untuk ngebalikin ke dalam bentuk dasarnya. Di sini seperti contohnya ada students yang diubah ke dalam bentuk dasarnya itu student. Terus untuk opportunities diubah ke dalam bentuk dasarnya itu opportunity gitu. Nah, setelah itu
saat kita melakukan modeling kita juga melakukan preprocessing, yaitu padding, di mana hasil dari proses report ini kita ubah ke dalam bentuk matriks NumPy gitu. Nah, setelah itu kita lakuin feature engineering. Di sini kita handle outlier yang tadi GPA itu, terus kita lakuin word count, perhitungan average word length, average sentence length, categorize GPA, di mana yang misalnya GPA-nya 3 sampai 4 itu kita masukin ke dalam kategori A, terus 2 sampai 3 B, dan seterusnya. Terus kita juga menghapus unnecessary column. Terus kita sentiment scores and label. Kita melakukan sentiment scores and label menggunakan text blob. Ini fungsinya untuk menghitung sentimen dan melakukan label pada sentimennya. Dimana misalnya volatility-nya semakin naik, maka itu kemungkinan sentimennya itu positif, dan jika semakin rendah itu kemungkinan sentimennya itu negatif gitu. Nah, kemudian kita lakuin clustering seminar report. Di sini kita menggunakan k-means, di mana karena kategorinya kita udah tahu mau 3, jadi kita nggak perlu lakuin silhouette ataupun elbow method, karena kita udah tahu misalnya mau clusternya 3. Di sini juga aku tampilin terms-terms apa aja tiap clusternya yang paling banyak di setiap cluster ya. Untuk cluster 0 itu ada student, untuk cluster 1 ada option, food, kampus, dan lain-lainnya. Kemudian untuk cluster 2 itu ada academic, access, limited. Dimana kita ini membagi menjadi 3 bagian yang similar reportnya gitu. Kemudian ada emotion detection. Jadi kita mendeteksi emosi manusia yang mengisi report ini berdasarkan dari teks yang telah dibuatnya. Gunanya itu apa? Untuk mengetahui apakah dia ini dipengaruhi oleh emosi dalam mengisi reportnya ini. Nah, jika hasil dari emotion polarity-nya semakin baik, semakin positif nilainya, maka labelnya juga positif. Tapi jika semakin minus ke bawah, di bawah 0, maka akan semakin negatif. Gitu. Nah, untuk hasil analisisnya ini bisa dilihat yang sebelumnya begini menjadi sesudahnya tabelnya menjadi seperti ini, di mana ada beberapa kolom tambahan yang teman-teman bisa lihat sendiri, seperti process report, GPA label, cluster, emotion scores, dan lain-lainnya. Nah, kemudian hasil analisis yang kedua, kita bisa lihat sentiment distribution yang paling banyak itu ada neutral dibandingkan dengan negatif dan positif. Dan kedua disusul oleh negatif yang cukup banyak yang kedua. Gitu. Terus hasil analisis yang ketiga itu ada sentiment distribution by gender. Jadi kita bisa lihat bahwa male ini paling banyak yang neutral, terus juga female paling banyak yang neutral. Gitu. Terus hasil analisis keempat ini sentiment distribution by GPA label. Kita bisa lihat bahwa GPA yang C, terus untuk yang C ini paling banyak positifnya, sedangkan yang lainnya ini lebih banyak sentimen negatifnya. Gitu. Terus juga kita bisa lihat sentimen distribution buyer, yang kita bisa lihat setiap tahun-tahunnya ini yang paling banyak memberikan sentimen. Terus juga sentimen distribution by age. Terus hasil analisis yang ketujuh ini yang terakhir ada sentimen distribution by genre. Di sini kita bisa lihat bahwa food and convenience ini memberikan cukup banyak sentimen skor yang positif ya dibandingkan dengan yang negatif. Jadi dapat dibilang ini positif, namun untuk yang seperti atletik and sport ini cukup banyak sentimen negatifnya, karena semakin lebih bawah dari 0 itu menandakan bahwa semakin banyak negatifnya. Nah, kemudian hasil analisisnya itu ada yang pertama ada word cloud overall. Di sini aku tampilin semua word cloud berdasarkan dari report sentimennya. Ada yang negatif, neutral, positif. Nah, setelah itu kita melakukan model menggunakan double layer LSTM. Nah, di sini kita menggunakan Epoch 20, optimizernya Adam, terus loss-nya itu categorical, loss entropy. Di sini kita mulai dari class embedding, terus bidirectional LSTM, kemudian unidirectional LSTM, kemudian dense, dan yang terakhir ada softmax. Nah, di sini kita lakukan scan, teman-teman bisa scan QR code-nya untuk lihat Google Colab kita. Nah, setelah itu kita dapat hasil modelingnya yaitu dengan akurasi 0,74, dan untuk precision, recall, dan F1-nya itu 0,74 semua. Setelah melakukan sentiment analysis ini, kita dapat melihat manfaat yang dapat diberikan seperti pengetahuan terhadap faktor yang paling berdampak bagi mahasiswa, mengetahui bidang permasalahan utama yang sering dimiliki oleh mahasiswa dan jenis demografi mereka, dan terakhir, lebih memahami pendapat kualitas edukasi institusi yang didapatkan oleh mahasiswa. Dari sini, kami rasa kegiatan sentiment analysis ini telah membantu untuk dapat lebih memahami overall opini publik terkait kualitas edukasi berdasarkan perspektif penerima, yaitu dari mahasiswa. Dan dengannya kita dapat lebih mengembangkan pengalaman edukasi yang diterima setelah kita lebih meneliti terkait permasalahan-permasalahan dari mahasiswa tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.